Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Bupati, jajaran Forkompinda, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, serta siswa dan siswi SMAN 1 Lamis, Ngelames Madiun, tuku sabun bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak-anak SMAN 1 Ngelames Madiun yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kenapa harus saya katakan itu, Mas? Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Hari ini salah satu hal yang paling berat saya rasa di Indonesia itu adalah kurangnya rasa cinta. Disebabkan karena kurangnya rasa cinta itu, kemudian yang terjadi adalah kurangnya respek terhadap orang lain. Apalagi kemudian ketika muncul perbedaan pendapat antara satu dan yang lain. Perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan, perbedaan suku, perbedaan sara dan lain sebagainya. Sehingga Pak Bupati mohon izin, tanggal 10 Juni saya diminta oleh Istana Negara untuk berbicara ekonomi berkah di acara hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Saat itu saya dikasih waktu 8 menit oleh Pas Pampres untuk berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Dan ternyata mohon maaf, apa yang dicontohkan oleh umatnya Nabi Musa, ternyata bangsanya Nabi Musa itu bisa besar ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjadikan umatnya yang akur, umatnya yang rukun, sehingga waktu itu umatnya Nabi Musa mempunyai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka disinilah kemudian pentingnya, saat itu saya diminta sama Presiden, gara-gara ada survei Pak Kepala Sekolah di Jawa Timur, 37% mahasiswa dan pelajar terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Maka tadi begitu Pak Bupati memberikan sambutan, anak-anak dipancing dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagian besar bisa mengikuti apa yang disampaikan Pak Bupati tentang Undang-Undang Dasar. Saya yakin insya Allah anak-anak SMAN 1 Madiun merupakan kader bangsa terbaik. Amin. Maka saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, Mbak dan Mas, adik-adik, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti banyak yang laki-laki jadi kiai keren kayak Gus Miftah, mbak-mbaknya dapat suami keren kayak Gus Miftah. Tapi sorry ya, saya nggak akan mungkin nikah lagi, Mas, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Makanya kayak Pak Bupati ini bisa jadi bupati, saya yakin setia. Kenapa? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka adik-adik sekalian, izinkan saya hari ini menyampaikan orasi kebangsaan sebagaimana perintah Presiden kepada saya untuk memberikan, mengamplifikasi kajian-kajian kebangsaan sehingga pandangan-pandangan kita tentang berbangsa dan bernegara ini asik. Salah satu hal yang kemudian hari ini menyedihkan adalah adanya beberapa pihak yang memaksakan menggantikan ideologi negara, yang mencoba mengotak-atik eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu paham yang saya maksud adalah
munculnya pihak-pihak yang memaksakan paham khilafah di Indonesia. Dan mohon maaf, salah satu yang disasar itu adalah anak-anak SMA. Makanya biasanya di dalam anak-anak SMA itu punya kegiatan namanya rohis. Nah, orang masuk melalui rohis ini, Mas. Caranya bagaimana? Dengan menanamkan pemahaman-pemahaman yang salah melalui guru-guru yang salah. Makanya Pak, Bapak TNI, Bapak Polisi, masih ingatkah Anda ketika Rapimnas TNI Polri, Presiden Jokowi memberikan amanat, tolong TNI Polri awasi WA grup para istri, jangan sampai istrinya terpapar paham radikalisme. Seminggu kemudian saya ketemu Mas Praktekno, Menteri Sekretaris Negara. Saya bilang, perintah Presiden bagus Pak Menteri. Apa Gus? Awasi WA grup para istri TNI Polri. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada itu istri ngawasi HP-nya suami. Itu kalau di Jogja Pak Bupati. Kalau di Madiun insya Allah lebih parah. Yurana cerita nih, wong lanang wani karo wong wedok irana cerita. Apa mana wong wedok guru, bah medeni Mas. Tapi saya ingat dulu kiai saya Ponorogo bilang begini sama saya, Le, napa kiai? Sesuai lah golek bojo, golek guru. Kenapa? Asik. Jadi kalau istri kamu ibu guru masuk kamar, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh istrimu cuma satu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Nah, gitu. Terus saya jawab gimana? Kiai, gampang jawaban, Le. Sudah lupa mama? Nah, pasti istrimu bilang, ayo Pak ulangi lagi. Ya. Tapi kalau cari suami adik-adik, carilah polisi atau tentara. Apapun permintaanmu jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Nah, ya Pak Polisi ya. Pak Polisi hari ini harus tersenyum Pak, walaupun polisi hari ini banyak fitnah ya Pak ya. Santai aja Pak. Pak Polisi kemarin saya bela. Kenapa? Karena masyarakat bagi saya nggak fair ya. Saya punya teman polisi, anaknya masuk sekolah, diteriaki sama teman-temannya, sambu, kan ngawur gitu loh. Ini kan sambu itu kan kesalahan personal ya Pak Bupati ya. Bukan oknum, bukan lembaga, tapi oknum kepolisian yang namanya Verdi Sambo. Sehingga Anda salah kalau ngebiah-uyah mengeneralisir seolah-olah semua polisi kayak Sambo. Itu kesalahan Sambo secara pribadi, bukan polisi secara kelembagaan. Tapi saya sampaikan, mohon maaf Pak Polisi, kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka yang saya minta satu, jujurlah. Karena hari ini polisi jujur saja masyarakat belum mesti percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta Pak Polisi tolong jujur. Dan Mas Ali, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Bubur? Salah, bubur itu yang untuk manah itu bubur. Salah, busur itu yang untuk tidur itu namanya busur. Kasur itu Pak Guru nulis papan tulis itu kasur. Oh kapur. Kapur itu template raimu itu kapur. Oh bubur. Oh ari ya. Jadi kalau bedanya anak-anak sama guru itu satu Mas, dari bedaknya. Kalau anak-anak itu jelas lah sekarang skincare. Kalau bu guru ya murah, odak FIFA nomor 4. Odak Ibagoran saya ngatusan. Nah Mas Ari dan semua yang saya hormati, paham khilafah ini kemudian begitu gencar dikampanyekan. Sampai satu ketika mohon maaf, saya bikin kajian seperti ini justru guru Pak, dengan menggunakan pakaian ASN, aparatur sipil negara. Ketika saya buka sesi dialog, nanti adik-adik siapkan pertanyaan atau saya yang bertanya. Siapa yang berani bertanya atau bisa jawaban saya kasih uang 300.000 rupiah sama kaos orasi nanti dari BRI. Saya hari ini hadir yang membawa BRI Mas. Kalau nunggu kepala sekolah SMAN ngundang saya, orang-orang anggaran Mas, orang. Ya maklum Pak Kepala Sekolah ya, bosnya mepet ya Pak Kepala Sekolah. Tapi kelihatan hari ini wajahnya Pak Kepala Sekolah berseri-seri. Kita doakan Kepala Sekolah kita panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Pak Kepala Sekolah hidup sendiri, amin. Saat itu ada ASN. Begitu tanya jawab, dia maju ke depan. Saya mau bilang sama Gus Miftah, apa Pak Guru? Ini guru nih.
Indonesia ini tidak bisa makmur, dia bilang. Indonesia ini tidak berkeadilan, tidak bisa rakyatnya menjadi sejahtera gara-gara satu. Paham Pancasila harus diganti dengan paham khilafah. Ini ASN. Makan uang negara, difasilitasi oleh negara, tapi pandangannya bertentangan dengan negara. Dia saya tanya, Pak Guru izin saya mau tanya, tunjukkan kepada saya hari ini negara di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah. Dia bilang Saudi Arabia. Saya bilang, Bapak mainnya kurang jauh, dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Sejak kapan Saudi Arabia itu menganut sistem khilafah? Yang ada Arab Saudi itu bentuk negaranya adalah al-mamlakah, kerajaan, yang diinisiasi oleh As-Saud bekerja sama dengan pendiri Wahabi Syekh Abdul Wahab. As-Saud memegang politik negaranya, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang paham beragamanya. Maka kenapa Arab Saudi itu Wahabi? Karena Syekh Abdul Wahab. Nah, kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah, Anda salah. Hari ini Muhammad bin Salman lebih keras lagi. Dia mengatakan apa? Ulama yang mengkampanyekan paham khilafah, potong lehernya tanpa pengadilan. Di Indonesia Pak Bupati, coba HTI Hizbut Tahrir memang dibubarkan. Tapi coba Anda lihat orang-orangnya. Masih kesana kemari mengkampanyekan tentang sistem khilafah. Coba kita lihat dalam sejarah. Para khalifah pengganti Nabi semuanya adalah orang terbaik. Tapi Anda tahu, Umar, Utsman, Ali mati dalam keadaan terbunuh, ditusuk Pak. Khalifah terbaik, umat terbaik, matinya dibunuh. Pertanyaan saya, orang Indonesia hari ini siapa yang lebih hebat dibandingkan Umar? Lebih hebat dibandingkan Utsman? Lebih hebat dibandingkan Ali? Umar itu Mas Ari, itu jangankan orang, setan jin demit takut sama Umar. Tapi lucunya apa? Setakut-takut, sehebat-hebatnya Umar, setan demit jin iblis takut sama Umar, Umar juga takut sama istrinya. Makanya kalau bapak-bapak guru Anda takut sama istrinya, jangan-jangan istrimu keturunan demit. Tapi nggak ada ceritanya ya, laki-laki berani sama perempuan tuh nggak ada ceritanya. Bapak Kapolsek Pak Dan Ramo itu kalau di kantor gagah, neng omah ketemu bojone kiki gitu. Kiai gitu diketak bojone, goblok dadak tak kandhani. Saya sama Mas. Tapi saya bukan karena takut Mas, menghargai perasaan istri. Saya di sini kebetulan tadi dikawal sama sahabat saya ini Mas Tomli Wafa, sama Pak Bupati sini Mas Tomli. Di Jawa Timur saya membuat gerakan moderasi Pak Bupati. Nah, kebetulan Mas Tomli ini saya minta untuk jadi ketuanya. Ini dulu ketika kejadian Vanessa Angel kecelakaan, beliau yang menyelamatkan anaknya ya ini, yang ngurusi itu. Tepuk tangan untuk Mas Tomli Wafa. Nah, ini kalau anak-anak medsos pasti tahu siapa Tomli Wafa. Ini julukannya Krejirit dari Surabaya. Nah, kalau Mas Ari ini hilang ritnya tinggal krejinya. Nah, Umar khalifah terbaik, matinya dibunuh. Utsman khalifah terbaik, matinya dibunuh. Ali terbaik, matinya dibunuh. Sekarang orang Indonesia siapa Mas? Yang lebih baik dibandingkan mereka? Nggak ada. Maka kalau kemudian ini dipaksakan, lucu. Kalau kemudian saya bertanya sama mereka, yuk kalau kita ngomong khilafah, pertanyaan saya, yang mau diangkat sebagai khalifah itu siapa? Umpamanya, apa saya, Pak Bupati, Pak Mas Tomli, Pak Mas Ri, Pak Kepala Sekolah. Calonnya siapa? Problem. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada calonnya, cara milihnya bagaimana? Kalau one man one vote berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah dipilih yang melantik siapa? Ini nggak ketemu jawabannya. Kenapa kemudian khilafah itu bertentangan dengan Indonesia? Bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk. Bangsa ini bangsa bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Bangsa ini dengan segala kemajemukannya, tidak hanya masalah agama, suku bangsa,
Mas Ari tahu berapa suku bangsa di Indonesia? 1.400 lebih suku bangsa. Belum lagi persoalan agama. Bangsa Indonesia bisa merdeka, tidak hanya umat Islam yang berjasa. Orang Katolik, Hindu, Buddha, semuanya berperan. Maka kemudian apa? Saya katakan negara ini bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Tadi lanjutan yang disampaikan Pak Bupati apa? Atas berkat rahmat, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan, kurang agama apa? Maka kalau kemudian Anda mengatakan negara ini negara dolim, negara kafir, tolok ukurnya apa? Itu presiden, pemerintah, polisi sekarang sering kriminalisasi ulama. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Berapa sih ulama yang ditangkap polisi? Ulama di Indonesia ribuan, bahkan ratusan ribu. Yang ditangkap cuma 1-2. Itu pun mohon maaf, dengan proses hukum yang jelas. Kalau ada ulama melakukan kriminalitas, kemudian ditangkap sama polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Miftah bersalah, ditangkap sama Pak Kapolsek, bukan kemudian istrinya kriminalisasi Gus, tapi proses hukum terhadap ulama, terhadap Gus yang kriminal. Atau jangan-jangan saya curiga di Indonesia, kriminalisasi ulama atau sebenarnya ulama yang kriminal. Pak Kepala Sekolah, kriminalisasi ulama itu kalau ngundang kiai mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi ulama. Itu pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau Pak Bupati ngundang saya, dikasihnya amplopnya cuma tipis, pasalnya beda lagi, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga kemudian apa? Khilafah di Indonesia itu bukan ditolak, tetapi apa? Secara otomatis tertolak karena tidak sesuai dengan tujuan bangsa ini didirikan. Negara ini negara konsensus, negara kesepakatan yang melindungi semua hak warga negaranya. Kita di depan negara sama, baik yang Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha. Saya katakan begini adik-adik, coba lihat Anda ilustrasi saya. Indonesia ini kan rumah besar, Mas. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Rumah besar. Dan saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Terjadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Orang Islam, yuk kembali ke kamarmu. Caranya bagaimana? Laksanakan perintah agamamu dengan baik dan benar, gak usah intervensi ke kamarnya orang Kristen. Maka menjadi masalah ketika ada ustadz mengatakan salib itu ada jin epritnya. Otomatis orang Kristen tersinggung. Dan gak ada hak bagi orang Islam untuk membicarakan salib. Hakmu apa? Demikian juga sebaliknya, Anda orang Kristen, silahkan kembali ke kamar Kristen. Maka menjadi masalah ketika seorang Muhammad kece memperolok Al-Quran. Karena apa? Bukan wilayahnya. Maka saya bilang, agama itu dibentuk untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Ironinya adalah di saat kita belum bisa menjadi seorang agamawan yang baik, sudah intervensi kepada kepercayaan orang lain. Makanya dulu Pak Bupati, awal mula saya kenal Deddy Corbuzier tahun 2018. Di saat waktu itu saya viral tentang kajian di klub malam. Saya sholawatan dengan mbak-mbak di klub malam di Bali. Bukan di tempat karaoke, tapi puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Saya ajak mereka bersolawatan. Waktu itu saya diprotes, dianggap menistakan agama. Kenapa? Karena mbak-mbaknya berpakaian seksi. Walaupun menurut saya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya 180 cm, pakaiannya cuma 120 cm. Jadi yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Untungnya saat itu saya menggunakan kacamata hitam gelap. Jadi apa? Saya melotot tidak kelihatan. Waktu itu Deddy Corbuzier tanya sama saya begini,
Apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Apa pandangan Anda? Dan saya ternyata nggak nyangka kalau kemudian jalan pertanyaan itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Mohon maaf teman-teman saya yang Nasrani ya, demi Allah, demi Rasulullah, sekalipun saya tidak pernah ngajak orang yang beragama lain pindah ke dalam agama saya. Saya kenal dekat dengan pendeta Gilbert Lumindau. Kalau dia telepon saya, Gus, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, itu pendeta itu. Saya cek, salam Pak Pendeta, karena kita dekat. Makanya dulu pendeta Gilbert pernah bikin konten YouTube sama saya, Gus, kenapa banyak orang hamba Tuhan yang kau Islamkan? Tapi dia bilang, saya nggak ada masalah orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah asik. Saya kemarin ketemu dengan Bupati Manokwari yang mayoritas masyarakatnya Kristen dan Katolik. Mereka malah ngundang saya, Mas. Gus, tolong dong bicara kebangsaan di Manokwari. Teman-teman di Irian Jaya sangat ngefans sama Gus Miftah. Saya bilang, oh ya lumrah, saya ganteng. Saya bilang begitu. Waktu itu Dedi bilang begini sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Saya bilang, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memerintahkan kepada kita anak bangsa untuk wajib punya agama. Makanya kenapa di kolom agama, di kolom KTP ada agama. Tapi lucunya di zaman Pak Cahyokumolo jadi Menteri Dalam Negeri, itu ada pihak-pihak yang mengusulkan menghapus kolom agama dalam KTP. Alasannya apa? Itu diskriminasi. Gara-gara ada kolom agama dalam KTP, kemudian orang Islam banyak yang bermusuhan dengan Kristen atau sebaliknya, Buddha, Islam atau sebaliknya. Saya bilang, Gus gimana Gus? Pak almarhum Cahyokumolo di Solo waktu itu tanya sama saya bilang, Pak Menteri, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Bagi saya ini sebuah kebanggaan dong. Nama Miftah agama Islam, saya bangga dengan KTP saya yang beragama Islam. Umpamanya nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Ditulis di situ identitas. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah, oh lumayan bro, bujang terus. Makanya kalau Pak Kepala Sekolah pengen panjang umur gampang Pak, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati Pak, seumur hidup soalnya. Atau Pak Kepala Sekolah jadi orang budek, pasti nggak mati-mati. Kenapa? Karena nggak dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya bilang, dalam Pancasila, semua orang yang beragama, yang agama itu diusahkan oleh undang-undang, legal, berhak menjalankan perintah agamanya dengan baik dan benar, tanpa mendapatkan intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Makanya Pak Bupati, saya besok ini tanggal 16, 17, 18 ulang tahun pondok saya ke-10. Saya membuat rangkaian acara. Tanggal 16 saya bikin kajian kebangsaan dan konser kebangsaan. Saya menghadirkan Mas Denny Caknan, Yeni Inka, Bian Gindas dan lain-lain. Luar biasanya apa Mas? Acara pondok saya taruh di lapangan, yang di sudut lapangan itu ada gereja besar. Siapa yang membantu saya bikin konser? Ngurusi lampu, parkir, konsumsi, muda-mudi Katolik. Karena pondok pesantren saya hadir di masyarakat yang 60% tetangga saya Katolik. Seperti saya bilang, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Saya meresmikan masjid, mereka datang. Pak Pendeta datang, oke. Makanya kenapa gereja di Jakarta Utara ketika peresmian saya diminta datang. Karena saya biasa mengundang mereka ke pengajian saya. Pak Pendeta datang yuk, saya mau meresmikan masjid. Saya pasang beduk besar. Begitu datang, pendeta bilang sama saya, Gus, boleh nggak saya usul? Apa Pak Pendeta? Mbok masjid Gus Miftah dipasang piano kayak di gereja saya. Kenapa cuma dipasang beduk? Saya bilang, Pak Pendeta ini aneh. Masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang. Bilang. Makanya tak kasih beduk. Aroma untal-untalan beduk ibu ya. Begitu mereka bikin acara di gereja kayak di GBI, Gereja Battle Indonesia. Waktu itu saya diminta oleh pendeta Johan, Gus bisa nggak? Saya tidak sembahyangan kok Gus, hanya meresmikan gereja. Silakan Gus Miftah datang untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada jemaat gereja. Yang saya undang siapa? Kata pendeta Johan, semua pemuka agama di Indonesia saya undang. Tapi yang saya minta
ceramah Gus Miftah. Kenapa? Karena jemaat gereja semuanya pengen ketika saya minta siapa yang boleh ceramah di sini, Gus Miftah. Maka saya datang memberikan orasi kebangsaan di dalam gereja aman, Pak Bupati. Begitu saya keluar sehari 2 hari, langsung muncul tagline di Twitter, Miftah kafir. Alasannya apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Trending Twitter 2 hari. Ceramah saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dilihat sama orang-orang Amerika. Puncaknya adalah saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi. Coba. Tapi di Indonesia saya dibilang Miftah kafir. Apakah saya sakit hati? Tidak. Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah. Syahadat lagi. Selesai. Orang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Tiap malam saya tahlilan dibilang kafir, kan go? Lagian kalau indikasi kekafiran itu anak-anak gara-gara masuk ke tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Indonesia ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Ayo, mau dibilang kafir, bayar kok dikafir-kafir. Maka kemudian apa? Disinilah kemudian pentingnya beragama yang moderat. Moderat itu kan dari bahasa moderation. Kalau bahasa agamanya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, wasatiyah. Moderat itu tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Makanya kalau kemudian dalam Nahdlatul Ulama salah satunya adalah tawasud. Baik di dalam beragama dan bernegara. Jadi adik-adik begini, Anda yang beragama Islam, meyakini agamamu agama yang paling benar, inna dina indallahil Islam, hukumnya wajib. Tetapi kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Nggak usah intervensi. Makanya kalau saya santai, Mas, Gus, pendeta teman saya telepon, kenapa pendeta? Gus Miftah kan punya kolam, bener pendeta? Bisa nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh, never mind. It does not matter. Kalau bahasa Arabnya mafi muskilah. Kalau bahasanya Pak Bupati, no what. Apa-apa. Pendeta datang bawa pancing. Kalau Mas Ari mau mancing besok, lihat posisi tidur istri, Mas. Caranya mancing. Kalau istri miring ke kanan, mancingnya pakai tangan kanan. Kalau istri tidurnya miring ke kiri, mancingnya pakai tangan kiri. Kalau istri tengkurap, pakai 2 tangan. Kalau istri melumah, nggak usah berangkat mancing, Mas. Udah dipancing sama istri di rumah, Mas. Dipancing-pancing. Urung paham, urung paham. Maka saya sarankan anak-anak SMA Madiun nggak usah pacaran lah. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nah, makanya mbak-mbaknya itu nggak usah diakali kalau codot-codot lanang gue. Saya selalu mengatakan kok, perempuan itu makhluk yang sangat mulia. Saya selalu bilang, Pak Kepala Sekolah, cewek itu suci, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Para paham, sing paham guru-gurumu itu. Makanya kalau mbak-mbaknya ada cowok suka sama kamu, Dok, katakan sama cowokmu, kalau kamu senang dan mencintai aku, pilih aja cuma satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Jangan pernah kamu taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkan hatiku dengan kobil tuh. Sing lanang yang ngono le, las ning wong wedok. Di hadapanmu aku malu melihat wajahmu, tapi di hadapan Tuhanku aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Wah, gagah. Sekolah goblok pacaran, ditolak nangis, opo? Santai aja le. Kamu ditolak malah nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai. Calanang tak kandani. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Sekolah sing pintar,
Kowe good looking, good rekening, mesti entuk sing glowing. Kowe malah galau. Lah cintamu ditolak besok, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Adik-adik, yang putri saya tanya, kamu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Pak. Cowok jangan bilang, oh berarti cewek matre. Oh nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, tak kandani. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya Pak Bupati, saya kemarin nasihat pernikahan istrinya Deddy Corbuzier sama istrinya Sabrina ini. Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Suami yang membuat kamu bersedih terus itu jahat, saya bilang. Maka kalau kamu dibuat sedih terus sama suamimu, dudukkan suamimu, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Makanya ingat, kriteria suami jahat itu siapa, Mas? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak Guru, masih awal. Mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Nah, maka kemudian apa? Kalau dikatakan bangsa ini nggak bisa makmur, itu bukan karena sistemnya, bukan karena ideologinya. Justru kemudian saya bertanya, sumbangsihmu terhadap bangsa ini apa? Coba, saya membuat wawasan cakrawala adik-adik. Malaysia itu Mas Ari, 10 tahun yang lalu Pak Bupati itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Hari ini Malaysia bangkrut, nggak kuat bayar utang, ekonomi mereka jauh di bawah kita, jauh. Pusing mereka, sampai semuanya diaku-aku sama Malaysia. Reok milik Malaysia, yo matamu. Batik diaku milik Malaysia, maka lama-lama namanya bukan Malaysia kok itu, Malingsia. Nah semuanya dimaling. Coba. Presiden dunia yang diidolakan sama kelompok kanan itu siapa? Erdogan, presiden Turki. Hari ini Anda tahu, mata uang lira itu jauh di bawah rupiah. Makanya kenapa banyak orang Indonesia yang kunjungan ke Turki? Karena murah, Pak. Murah. Mereka dulu mengatakan apa? Ini Erdogan calon khilafah pemimpin dunia. Nyatanya hari ini prestasinya jauh di bawahnya Pak Jokowi. Saya bukan Jokower, tapi saya wasatiyah. Artinya apa? Kalau pemerintah benar saya dukung, salah saya kritisi. Tentunya dengan cara yang baik. Pak Bupati benar kita dukung, ya salah kita kritisi. Jangankan imam negara, imam sholat saja boleh kok dikritisi. Tapi memang berat, jangankan jadi presiden, bupati, imam sholat loh Mas. Baru mau ngimami barkomah, diintimidasi sama jamaah. Pak Imam, lah ngimami rasa suwe-suwe, ayo. Berat. Dan tugasnya imam itu apa? Begitu dia maju ke depan, dia tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Berat. Untuk meluruskan, merapikan 300 juta warga bangsa Indonesia. Pak Bupati warganya berapa Pak Bupati? 1 juta 150. Angel Mas. Wong rapat ke jamaah sak masjid wae lho. Angel sawu sufufakum bis shalah. Begitu mau merapatkan soft. Kan macam-macam Mas. Ono sing manut kayak saya begini. Ono sing kemaki ngidak sikile kancane. Kowe iki yo ngopo cutang iki aku. Macam-macam. Coba. Orang sholat saja beragam kok. Dari takbir, sedekah, tahiyat, beda kabeh Mas. Coba kalau Anda ke Madinah ini. Orang takbir aja macam-macam kok. Ini imam sholat loh berat. Sholli fardhu zuhri, Allahu akbar sunahnya, tangan rapat bersajar dengan telinga dan pundak, Allahu akbar. Tapi kan mergo itu sunnah, bentuknya macam-macam Mas. Sholli fardhu zuhri, ono sing buaya, Allah, banyak ini. Ono meneh sing kaya cah pencak silat, kaya kuda-kudane capek sate. Begitu arep salat, sholli fardhu zuhri. Allah, ngopo kuwi aku. Ono lho, Bro. Ada. Ono meneh sing koyo nyegat bis kota kae. Sholli au. Iki ngopo to iki aku?
Ini baru ngerapek ke wong sak masjid lho Pak Bupati. Wong sedekap lho, Mas Ari, sedekap dalam salat hukumnya apa? Sunnah. Jadi nggak begini juga nggak, mergo sunnah. Sunnahnya kan di atas perut, di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar, tangan kanan menggenggam tangan kiri, seimbang. Tapi coba Anda lihat prakteknya di lapangan. Wah, ibu-ibu guru SMN 1 Medun bulan poso wetenge luwe. Allah. Mereng. Wetenge luwe. Ana meneh, subuh-subuh kademan Pak Bupati. Allahu Akbar. Wadem kok. Ana meneh. Dhuwur banget. Allahu Akbar. Ini jelas enggak dapat bantuan BLT. Sakit. Ana meneh. Allahu Akbar. Jelas. Flu burung. Kalau dalam hadis itu kan yang nggak boleh cuma satu. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang, malang kerik. Allahu Akbar. Lah iki ra entuk itu. Nggak boleh. Apa meneh wong tahiyat? Wes beda meneh. Tahiyate wong Indonesia kira papat. Orang Indonesia sak dunia karena imam 4 itu beda-beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syafi'i. Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. La berdiri, Allah turun. Sekali tok. La illallah. La nafi Allah isbat. Sudah enggak berdiri lagi. Jangan ngomong impoten. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya gerak. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, towing. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya goyang enggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Gus Miftah yang mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Mau pakai Maliki begini-begini boleh. Hambali mau pakai Maliki boleh. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya enggak boleh, begini. Lah ini enggak boleh. Kita tahiyat apa ini? Maka apa? Bukan kok kadang-kadang imamnya yang salah, tapi makmumnya yang susah diatur. Kita coba lihat, Malaysia bangkrut, kemarin mana terakhir itu? Myanmar bangkrut. Posisi ekonomi, posisi rupiah hari ini di Asia itu nomor 3 loh mas. Nomor 3. Yang pertama adalah Cina ke apa mata uang? Yang pertama itu adalah dolar Hong Kong. Kemudian yang kedua dolar Singapura. Di bawahnya rupiah. Dulu mana bisa rupiah tembus 10 besar? Nggak bisa. Sekarang mohon maaf, kita berjaya. Penanganan COVID. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kebencian yang berlebih kepada pemimpin itu memicu pintu radikalisme. Karena kalau seseorang sudah benci dengan pemimpinnya, otomatis gak suka dengan produk yang dibuat oleh pemimpin, termasuk produk hukumnya. Kayak hari ini, sebenci-bencinya masyarakat dengan polisi, tetap butuh polisi. Coba kita bayangkan, sebulan Madiun tanpa polisi. Alah oke wong meteng tak ada nih. Tetap penting Pak polisi, santai wae bro. Mila santai wae Pak Kapolsek. Senajan to pangkatmu cuma AKP, tapi selamat daripada jenderal bintang 2 yang penjara. Ayo boy. Selamat Pak polisi itu loh. Karena mandi karo aku mas, pangkatnya AKP, aku AKBP. Beliau ajun komisaris polisi. Saya AKBP, aku kiainya bapak polisi. Menang aku dan kebencian yang berlebih kepada pemimpin itu merupakan pintu masuknya radikalisme. Padahal kalau kita lihat, coba kita lihat bangsa ini muncul COVID, apa yang dilakukan pemerintah? Kita nggak bisa bekerja, nggak punya penghasilan, kasih BLT, bantuan langsung telas. Kasih. Oh tunai kok telas. Coba yang paling pusing siapa? Bupati ini, camate lurah. Karena dianggap tidak adil secara merata membagi BLT, itu kendala lurah di bawah. Minta vaksin, muncul vaksin mas, dicereweti meneh karo wong ekstrem kanan. Itu kehalalannya tidak terjamin, betul Pak Bupati ya?
minta sertifikasi halal. Pemerintah bekerjasama dengan MUI, ternyata kemudian muncul sertifikasi halal. Begitu sertifikasi halal muncul, protes meneh. Minta presiden sontek pertama kali. Pak Jokowi dengan gagahnya, oke, saya vaksin pertama kali, Sinovac waktu itu. Presiden mau, apa orang bilang? Buat di live, siarkan TV secara langsung, siarkan TV. Selesai acara, paling diedit. Iki cangkem model apa lho ya? Kabeh kok salah. Tapi lucunya apa? Protes terus, begitu dum-duman BLT, antri dhisik dhewe. Lucunya wong Madiun apa Mas? BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil ngaku miskin. Besok lagi muncul BLT untuk UMKM. Semua orang Madiun ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Bupati, besok lagi buat BLT yang ketiga Pak, untuk orang gila. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Madiun ngaku edan gitu? Ini menurut saya berlebihan. Kondisi hari ini yang sudah mulai boleh membuka masker, saya bisa pengajian dengan puluhan ribu orang. Ini karena kerjasama yang baik antara TNI Polri dengan pemerintah, didukung dengan kesadaran masyarakat. Maka kemudian apa? Seharusnya di dalam beragama dan berbangsa kita moderat, Mas. Artinya apa? Contoh begini, dulu Pak Jokowi itu pernah membuat kebijakan legalitas miras. Saya orang yang pertama kali protes. Saya nggak setuju kalau miras dilegalkan. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak. Belum dihalalkan saja, aku wis kualahan ngurusi wong mabuk. Di mana-mana sekarang pemabuk, kalau lagi mabuk mencari Gus Miftah. Saya kemarin Mas udah lama nggak main ke Jogja ke alun-alun. Ono wong mabuk, Gus Miftah, cangkeme bereng, ciu. Ngerangkul saya, meluk, ambune ya Allah, nogo kabeh. Ketoke dia ada punya perkumpulan namanya Pangunci, Paguyuban Ngunjuk Ciu. Anak-anak klub malam itu Pak Bupati dulu sebelum ngaji sama saya mereka begini. Sekarang mereka begini semua, Mas. Jangan bilang subhanallah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Ya sholat gitu. Maksudnya pakai galon. Maka apa? Saya nggak setuju. Saya protes langsung, saya posting. Saya nggak setuju kalau miras dilegalkan karena keharaman khamr mutlak dan dampaknya luar biasa. Bagi saya Pak Presiden, mohon maaf, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Atos Mas, percaya keletakan cangkemmu atos itu. Hari kedua Pak Praktik telepon saya, Gus izin. Apa Pak Menteri? Besok siang SK miras dicabut. Artinya apa? Presiden juga mendengarkan aspirasi rakyatnya. Lah jeleknya orang Indonesia itu hari ini begini. Kalau Anda sudah benci, sebaik apa pemimpinmu, kamu tetap benci. Sebaik apa prestasinya tidak pernah kamu lihat. Tapi sebaliknya, kalau sudah cinta, ada yang buruk juga nggak pernah dilihat. Ini pola paham yang salah semua bagi saya. Maka kita diingatkan dalam Mahfudot itu, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah ridho, kalau sudah cinta, aib seperti apa tidak akan pernah nampak adanya. Wa ainu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun juga akan sama saja adanya. Kita harus moderat. Pak Bupati salah, ayo dikandani, bro, kue salah orang ini caranya. Dia benar, ya kita dukung. Coba kita lihat kemarin adik-adik di medsos demo di Gorontalo, mahasiswa mengatakan apa sama presiden? Dasar presiden Indonesia tit gitu. Nyebut jenis kelamin. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi nangis. Makanya ingat, fakir qobla takzima, berpikirlah sebelum kamu berbuat. Maka di Indonesia itu ada dua laju inflasi hari ini. Laju mencaci, laju inflasi. Inflasi memaki, sama minta maaf. Kalau lagi demo, dasar presiden goblok, plonga-plongo, tangkap polisi, maaf. Maka kita ingatkan, dengan satu peristiwa, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, ini mohon maaf ya Bu Guru ya, saya nggak banyak guyon. Karena ini sifatnya orasi kebangsaan. Kalau pengen guyon pengajian sama saya di luar. Sak modarmu guyu ya. Tapi kalau kayak gini saya agak serius Pak Bupati. Karena ini harus ilmiah bagian data. Coba kita lihat Khalifah Harun ar-Rasyid.
Dia pernah dimaki-maki sama ulama keras, Pak. Dengan mengatakan apa? Hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak. Saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusadidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda, lebih baik dibandingkan Anda, lebih soleh, lebih alim dibandingkan Anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih hina dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Allah perintahkan kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Apa bahasanya? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Pertanyaan saya begini, apa Pak Jokowi ini luwih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita mencaci presiden seperti itu? Fir'aun itu ngaku Gusti Allah, Mas. Sampai Fir'aun itu diujo karo Gusti Allah, selilitan itu dalam hidupnya cuma sekali tok. Karena Fir'aun itu pernah selilitan, dia marah-marah, misuh-misuh, dia bilang gancok selilitan, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Allah ngutus malaikat dandani cangkeme Fir'aun. Lah malaikat takon, Gusti, nopo kula kedah dandani cangkeme Fir'aun? Dijawab karo Gusti Allah, malaikat cangkeme Fir'aun kan dandanana sing rapi, untune sing apik. Lah nopo? Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Fir'aun iki apa coba? Dia diujo sama Allah, ngaku Tuhan, tapi Musa tidak boleh ngomong kasar sama Fir'aun. Pertanyaan saya, nak, apakah presiden kita Pak Jokowi lebih jelek dibandingkan Fir'aun? Kenapa kita ngomong kasar sama Pak Presiden? Suka tidak suka, presiden dipilih oleh 90 juta anak bangsa. Kalau Anda nggak suka, ya besok pemilu nyalono dewe, sing milih raimu sopo? Ya mending aku presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Pak Bupati, kepala sekolah, kan duwe dosa kabeh. Saya dulu itu Pak Bupati dipanggil presiden para pendosa gara-gara saya kajian di Doli bersama para begenggek. Itu bacanya harus pakai ikhfa, begenggek. Kalau di Jogja namanya londe. Kamu tahu Mas, begenggek itu pekerjaannya apa? Bukan melacurkan diri, salah. Begenggek itu pekerjaannya dodol kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Mana sapa? Manukmu. Makanya nanti ibu-ibu guru pulang ketemu suaminya nanti malam, katakan sama suami, Mas, krotone sampun siap. Pak Kapolsek yang ngono Pak, mulai ketemu bojone kroto. Sing mesake aku Mas, sudah 10 hari nggak pulang, kan krotone nganggur. Mesake. Saya itu kalau pergi Pak Bupati 10 hari 15 hari baru pulang, 2 minggu baru pulang. Maka hidup saya itu semuanya cukup, yang kurang cuma satu Mas, kroto. Saya dulu dapat julukan presiden para pendosa gara-gara di Doli itu. Saya datang, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ono preman gede Mas, wetenge. Saya buka kaosnya, tato Pak, apa? Beduk. Ya Allah. Preman wetenge ditato beduk. Kuwi apa le tato beduk? Tutuke ndi? Ngisore. Golek endi ra ketemu aku. Malah kemarin saya dapat kiriman dari Kalimantan, ada mbak-mbak LC pemandu karaoke. Sini ditulis apa Mas tatonya? Gus Miftah. Ya Allah. Kula berarti jenengku mendino ndelok susu to ya Allah. Kemarin video call, kenapa itu kamu kasih tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah, tapi yurane kono, mbok ngisor titik aku ngono. Sangel aku. Kok geding aku. Begitu digawe ning TikTok, kayaknya ada di TikTok itu. Tato Gus Miftah. Langsung dikei sound back sound. Ame diketuban jika dia. Ame diketuban. Jadi pola pikir ini yang kemudian pengen saya luruskan, bahwa sampai hari ini belum ada satu negara pun di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Ada lagi ustadz yang mengatakan begini, haram bayar pajak, itu gak ada tuntunannya dalam Islam.
Ditanya lagi, ada nggak Ustadz negara yang tidak bayar pajak? Ada, Arab Saudi. Goblok. Sekarang Arab Saudi pajaknya Pak lebih mahal. Jadi kalau Anda umroh atau haji masuk restoran langsung dipajakin 20% Pak. Mereka lebih mahal dibandingkan kita. Ada lagi Ustadz yang mengatakan sama saya, nasionalisme tidak ada dasarnya. Itu bertentangan dengan agama. Dari mana? Bukankah banyak hadis yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad mencintai bangsa dan negaranya? Lucunya apa? Dia mengatakan nasionalisme mencintai negara tidak ada dalilnya. Tapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia demo pertama kali. Kita bela Palestina. Cok, rungokno tak bilang. Mencintai bangsamu kamu menanyakan dalil, membela Palestina kamu nggak pakai dalil, begini waras apa ora? Bukan kok saya tidak simpati dengan Palestina, saya simpati, saya juga bantu. Tapi saya bilang, secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak melebihi cinta saya kepada Negara Kesatuan Republik Indo. Bangga nak jadi orang Indonesia. Kita tuh nggak percaya diri Pak Bupati. Tukule ning Madiun, tukule ning Lames, jenenge luar negeri kok. Apa? Ngelames, Gus. Apa? Ngelames, Gus. Ngelames. Aku ngomong apa? Ngelames. Cangkem-cangkemmu dhewe ngopo to? Suket tukule ning Lames. Namanya bukan suket Ngelames. Rumput Jepang. Kenapa? Karena kita nggak pernah bangga dengan diri kita sendiri. Jambu tukule ning SMN 1 Ngelames. Jenenge jambu Bangkok. Masak ning dapur uyah-uyah Indonesia, garam Inggris. Kita nggak pernah bangga, Pak. Sehingga kemudian apa? Kepercayaan diri kita kepada bangsa ini nggak ada gitu. Coba kalau nongkrong, senengnya ning apa? Yo ning sing bangsa-bangsa branded, Starbucks. Coba ayam Madiun, ayam goreng Madiun umpamanya brand-brand lokal, nggak kalah dengan KFC, Koplak Fried Chicken, nggak kalah kita. Tapi kita lebih bangga Pak Bupati kalau makan nongkrongnya di mana? KFC, Kementos Fried Chicken. Padahal ayam-ayam lokal seperti Rocket Chicken nggak kalah menarik. Ini terjadi kenapa? Karena kita kurang mencintai bangsa ini. Saya kasih contoh bagaimana Nabi Muhammad mencintai bangsanya. Nabi Muhammad dalam kesehariannya menggunakan jubah. Kenapa? Karena jubah itu merupakan budaya bangsa Arab yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena Nabi Muhammad mencintai Arab, dia menggunakan jubah. Pertanyaan saya Pak Kepala Sekolah, apakah Anda orang Madiun harus menggunakan jubah kayak Nabi? Ora Pak. Kayak Pak Kepala Sekolah nganggo jubah, ora pantas. Makanya boleh pakai celana, pakai baju hem, pakai celana jeans, setan demit iblis, gak ada masalah. Atau pakai yang seperti saya pakai, Bu Guru mohon maaf, yang saya pakai ini namanya apa? Rok matamu ngawur, kayak ini rok itu. Dek, namanya apa ini? Malah kulot itu. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, ora apa-apa. Lah gayane Bu Guru. Ora apa-apa, Bu. Saya Pak Bupati menggunakan kayak gini sejak tahun 2000. Saya pakai belangkon sejak tahun 2006 gara-gara Bantul gempa bumi. Karena waktu itu antara budaya dan agama dipertentangkan. Seolah-olah tidak bisa selaras. Padahal hadirnya agama itu bisa menjadi mudah ketika menggunakan fasilitas budaya. Maka saya pakai belangkon. Maka sekarang kan kalau mana-mana saya nggak pakai belangkon, ditanya Gus belangkonnya kemana? Maka kemarin Muktamar NU di Lampung, sebulan saya jual belangkon 2 kali Pak. Yang pertama gerakan santri asuh Jawa Timur, saya lelang belangkon 1, terjual 200 juta. Saya sumbangkan untuk anak-anak santri. Muktamar NU di Lampung, karena belangkon identik dengan Gus Miftah, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar. Bapak Ibu Guru tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Tak sumbang ke, belangkon 900 juta. Loh, belangkone wae 900 juta nduk piye sarunge? Apa meneh isine?
Makanya Pak Bupati, saya kemarin dapat penghargaan 3 dari Leprit, Mas Tomli Wafa tahu ini. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Mungkin satu-satunya belangkon yang laku 900 juta. Padahal saya buat harganya cuma 90.000, terus ambune kecut. 900 juta. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. 22 tahun. Konsisten, istiqomah itu berat, Mas. Istiqomah itu berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan harus bersabar. Sabar itu rano wates sih. Soalnya sing di Wates mung Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Pak Bupati? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk yang bokong truknya dilukis gambar saya. Lebih banyak daripada Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Nikita Mirzani. Oh, kemudian Lucinta Luna. Banyak saya. Yang paling menyedihkan satu, Pak Kepala Sekolah, apa? Mobil tangki sedot WC. Itu gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik. Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya itu dijuluki Pak Bupati Master of Quote. Karena begitu banyak quote-quote yang saya produk. Karena saya meyakini dakwah hari ini kepada anak-anak muda itu lu gampang menggunakan quote. Kayak saya menerangkan tentang pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau anak SMN satu ngelames madun gak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kepala sekolah. Oh enggak. Kepala sekolah terus Gus Gus. Saya yakin kok Pak Kepala Sekolah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Kepala Sekolah jangan dikubur sebelum mati ya. Orang baik. Mungkin itu sebagai pemantik adik-adik. Satu, bahwa sistem khilafah tidak bisa menggantikan ideologi Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, radikalisme dipicu oleh kebencian yang besar kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga, kurang bangganya kita dan kurang percaya dirinya kita terhadap bangsa Indonesia. Akhirnya Bapak Bupati dan seluruh Dewan Guru yang saya muliakan, anak-anak yang saya cintai, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri acara ini. Aku pas puasa ya Mas, jadi ngundang Gus lagi gampang toh. Orang nyangoni, orang pas poso, Kepala Sekolah yes. Bahwa dibutuhkan kepedulian dari anak-anak muda seperti adik-adik untuk kembali menggelorakan semangat mencintai Indonesia. Kalau dulu kemudian Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Ini saatnya generasi muda membuktikan bahwa quote-nya Bung Karno itu benar. Ingat wahai anak-anakku, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi yakinlah, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Bagaimana caranya? Belajar dengan baik, berproses dengan baik ketika kalian masih berada di SMA ini. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Kita diingatkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar diakibatkan karena dua hal. Yang pertama, orang pinter yang keblinger, dan lebih parah daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Makanya orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Maka belajarlah dengan baik, cintai negaramu, cintai pemimpinmu. Insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Akhirnya selalu quote yang saya sampaikan, kenapa kaca mobil bagian depan selalu lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.